Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Kaisang Pangarap jangan ngotot jadi calon gubernur. Cukup calon wali kota daripada tidak dapat apa-apa. Sebelumnya Badan Legislatif DPR bahwa partai politik hanya bisa diusung partai politik yang lolos ke Senayan sebagai kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan jabatan calon bupati dan calon wakil bupati dan calon wali kota dan calon wakil wali kota, dan masalah umur sudah ditetapkan Ketua Mahkamah Agung bahwa calon gubernur berumur 30 tahun dihitung sejak dilantik. Dengan demikian, Kaisang Pangarap memenuhi syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur, sedangkan calon bupati dan calon wali kota berumur 25 tahun sejak pelantikan. Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar partai politik yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan dengan dua hal, yaitu: 1. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Semua partai politik dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 menetapkan umur kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun terhitung sejak pendaftaran, sedangkan kepala daerah tingkat 2 sebagai jabatan calon bupati dan calon wakil bupati, serta jabatan calon wali kota dan calon wakil wali kota berumur 25 tahun terhitung sejak pendaftaran sebagai calon bupati dan calon wali kota. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 terkait masalah umur calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun sejak pendaftaran, maka Kaisang Pangarap tidak bisa mengikuti pilkada sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur karena Kaisang Pangarap belum cukup umur 30 tahun dan masih kurang beberapa bulan lagi. Akibat tidak lolosnya Kaisang Pangarap sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, sangat kecewa yang sudah lama diidam-idamkannya akan menjabat gubernur di Jawa Tengah atau di salah satu daerah di Indonesia. Padahal Kaisang Pangarap menurut informasinya sudah mengurus surat keterangan berkelakuan baik dari Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Jakarta untuk melengkapi syarat mengikuti calon gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta. Dalam 1 hari selesai dikerjakan Pengadilan Negeri. Sampai ada pemikiran Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang persyaratan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diduga isinya bahwa partai politik hanya yang lolos ke sana yang bisa mengusung kepala daerah sebagai calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota, dan masalah umur gubernur berumur 30 tahun sejak pelantikan dan jabatan calon bupati dan calon wali kota berumur 25 tahun sejak pelantikan. Mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang mengandung resiko bertentangan dengan asas hukum lex specialis derogat lex generalis, yaitu aturan khusus yang menyampingkan aturan umum
dalam arti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai asas khusus yang hanya berwenang menangani masalah pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada dan menyampingkan aturan umum, baik menyampingkan peraturan badan legislatif DPR terkait yang mengatur masalah pemilihan umum dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan putusan Mahkamah Agung terkait mengatur umur calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota. Ditambah lagi dapat menuntut Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang hanya untuk memenuhi kepentingan Kaisang Pangarep, akan mengundang demonstrasi besar-besar yang datang dari kalangan mahasiswa dan aktivis dengan membakar ban mobil di tengah jalan sambil meneriakan turunkan Presiden Joko Widodo. Tidak baik memimpin negara, hanya memperhatikan kepentingan keluarganya sendiri dengan membentuk pemerintahan dengan sistem kerajaan atau monarki. Berdasarkan alasan di atas, Kaisang Pangarep jangan berpikir lagi sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Cukup mendaftarkan sebagai calon bupati atau wali kota yang memenuhi syarat berumur 25 tahun sejak pendaftaran sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024, sehingga Presiden Joko Widodo tidak perlu berpikiran membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Bila Kaisang Pangarep jadi calon bupati dan calon wali kota, sebagai awal menjabat sebagai kepala daerah, sudah tepat mencari pengalaman dulu dalam memimpin sebagai calon bupati dan atau calon wali kota. Bila sudah ada pengalaman baru, mencalonkan diri sebagai calon gubernur sejalan dengan abangnya Gibran Rakabuming awalnya menjabat sebagai wali kota Solo. Demikian juga suami dari kakaknya Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, sebagai wakil menjabat sebagai awal menjabat wali kota Medan, Sumatera Utara, dan sekarang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Kaisang Pangarep jangan terlalu memaksakan calon gubernur atau calon wakil gubernur yang banyak bertantangannya. Daripada tidak dapat apa-apa, lebih baik mencalonkan diri sebagai calon wali kota di salah satu daerah Jawa Tengah. Harapan saya, Kaisang Pangarep jangan terlalu ngotot mengikuti calon gubernur atau wakil gubernur yang tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Daripada tidak dapat apa-apa, lebih baik mencalonkan diri sebagai calon wali kota di salah satu daerah di Jawa Tengah atau calon wali kota Solo menggantikan abangnya Gibran Rakabuming yang akan dilantik jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dengan calon wali kota Solo sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ada masalah yang kemungkinan besar terpilih jadi wali kota Solo atas pengaruh Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.